Bayangkan ini, seorang lelaki tua di puncak hidupnya merasa bahwa semua penemuan besar sudah tertinggal di belakang. Carl Gustav Jung, sang pelopor psikologi dalam, telah menghabiskan puluhan tahun untuk memetakan alam bawah sadar kita. Tapi di usia 77 tahun, dengan jantung yang melemah datanglah sebuah surat yang mengubah segalanya. Surat itu dari mantan pasiennya, seorang diplomat Swiss yang sedang bertugas di Ethiopia. Isinya sederhana namun mengguncang. Dokter, Jung, saya telah menemukan naskah-naskah yang mungkin membuktikan bahwa semua yang Anda tulis tentang Kristus dan diri sejati bukan hanya teori, tapi memiliki dasar sejarah nyata yang disembunyikan gereja. Kata-kata itu membakar jiwanya. Bagaimana mungkin? Selama ini Jung selalu berargumen bahwa Kristus adalah simbol dari self, gambaran utuh dari jiwa manusia. Tapi selalu ada keraguan dalam hatinya. Apakah Yesus sendiri sebenarnya pernah mengajarkan psikologi transformasi semacam ini? Apakah ajarannya yang asli telah disensor karena dianggap terlalu berbahaya bagi kekuasaan institusi? Dengan kesehatan yang rapuh, istri dan anak-anaknya memohon padanya untuk tidak pergi. Tapi ada suara dari dalam, suara yang sangat dikenalnya, suara diri sejatinya, yang membisikkan bahwa ini adalah penemuan terakhir yang ditakdirkan untuknya. Seolah-olah seluruh hidup dan karyanya hanya persiapan untuk momen ini. Maka, dengan tekad yang mengalahkan usia dan penyakit, Jung memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya ke pegunungan terpencil Ethiopia. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menempuh jarak geografis, tapi juga menyelami lapisan terdalam jiwa manusia dan rahasianya yang paling terlindungi. Perjalanan itu melelahkan, dari Zurich yang dingin ke Roma, lalu ke Kairo yang berdebu, dan akhirnya ke Addis Ababa yang terik. Setiap kilometer yang ditempuh sang psikolog tua ini terasa seperti menyusuri lorong waktu, membawanya semakin jauh dari dunia modern yang dikenalnya. Di bandara Addis Ababa, Hans, sang diplomat, sudah menunggu dengan wajah penuh antisipasi. "Dr. Jung," katanya sambil menjabat tangan sang legenda hidup itu, "Anda akan melihat sesuatu yang akan mengubah pemahaman Anda tentang Kristus selamanya." Tanpa membuang waktu, Hans membawa Jung langsung ke kediamannya. Di sanalah dengan langit Afrika yang memerah di ufuk barat, Jung mulai melihat catatan-catatan awal terjemahan naskah itu. Tangannya gemetar saat matanya menelusuri baris demi baris. Ini bukan lagi sekadar teori atau interpretasi, ini adalah konfirmasi langsung dari segala yang telah ia pelajari seumur hidupnya. "Jika ini benar, Hans," bisik Jung dengan suara serak, "berarti Yesus sendiri sedang mengajarkan proses individuasi. Dia mengajarkan psikologi terdalam 2000 tahun sebelum kita menyadarinya." Keesokan harinya mereka memulai perjalanan terberat, 5 jam melintasi jalan tanah berbatu menuju Biara Debre, Libanos. Setiap guncangan di atas jalan yang rusak terasa menyiksa tulang-tulang tua Jung, tapi kegembiraan di hatinya jauh lebih besar dari ketidaknyamanan fisiknya. Pemandangan di sekelilingnya sungguh memesona, gunung-gunung terjal, lembah-lembah dalam, dan langit biru yang begitu pekat sampai terasa menyakitkan untuk dipandang. Di mana-mana ia melihat simbol-simbol salib ortodoks Ethiopia yang khas, mengingatkannya bahwa ini adalah negeri Kristen yang berkembang dalam isolasi, mungkin masih menyimpan api orisinal ajaran Kristus yang telah padam di tempat lain. Saat mereka tiba di Debre, Libanos, matahari sore mulai menyembunyikan wajahnya di balik puncak gunung. Biara yang terbuat dari batu itu seolah tumbuh secara organik dari bebatuan tebing, menyatu dengan lanskap purba di sekitarnya. Para biarawan dengan jubah putih dan hitam bergerak dalam kesunyian khidmat, seperti bayangan yang menari dalam cahaya lilin yang temaram. Di tengah suasana yang hampir tak berubah selama berabad-abad itu, Jung dibawa melewati lorong-lorong batu sempit yang dingin. Dindingnya dihiasi fresko-fresko yang menceritakan kisah Kristus yang tak pernah ia lihat dimanapun. Gambar-gambar tentang pengajaran rahasia, penurunan ke alam bawah sadar, dan cahaya spiritual yang memancar dari sang guru kepada murid-muridnya. Aba Paulos, sang pemimpin biara yang sudah sepuh, menyambut mereka dengan sikap hormat yang hangat, yang mengejutkan Jung. Biarawan tua itu ternyata sudah akrab dengan karyanya. "Dokter, Jung,
ujarnya dengan suara dalam yang bergema di ruangan kecil itu. Saya mengizinkan Anda melihat naskah-naskah suci kami karena saya yakin Anda, tidak seperti kebanyakan orang Barat, akan memahami bahwa ini bukan sekadar kata-kata kuno, tapi peta jiwa manusia. Dengan tangan yang sedikit gemetar penuh khidmat, Aba Paulus membuka kain linen yang membungkus sebuah buku besar berisi lembaran perkamen kuning. Inilah Metzhafe Berhan, Kitab Cahaya. Saat biarawan itu mulai menerjemahkan teks GS kuno itu, Jung merasa seluruh hidupnya seakan mengerucut pada momen ini. Setelah aku bangkit dari antara orang mati, demikian sang guru berkata menurut naskah itu, aku mengumpulkan murid-muridku di Bukit Zaitun, dan mereka melihatku dan jatuh tersungkur di kakiku, menangis dalam sukacita dan ketakutan, karena penampilanku telah berubah. Jung terkesiap. Kristus pasca kebangkitannya menggambarkan dirinya sebagai manusia utuh, antropos, yang telah melalui transformasi total. Bukan hanya kebangkitan fisik, tapi kelahiran kembali psikologis menuju totalitas. Setiap kata yang diucapkan Aba Paulus seperti mengukir konfirmasi atas puluhan tahun kerja Jung. Tentang perjalanan menuju diri sejati, tentang integrasi bayangan, tentang penyatuan segala paradoks dalam jiwa manusia. Di ruangan batu yang diterangi lilin itu, di tengah kesunyian biara kuno Ethiopia, Jung akhirnya menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Malam itu, di ruangan batu yang diterangi lilin itu, Jung menyadari sesuatu yang mendasar. Apa yang dia baca bukanlah sekadar teks agama, melainkan sebuah manual psikologi yang sangat maju. Kristus dalam naskah itu dengan gamblang menggambarkan apa yang oleh Jung disebut sebagai proses individuasi, perjalanan untuk menjadi diri yang utuh. Pada hari pertama setelah kebangkitanku, demikian terjemahan Aba Paulus melanjutkan, aku berbicara tentang turun ke dalam bayangan, bukan ke neraka di alam lain, melainkan ke kedalaman dirimu sendiri, tempat di mana semua ketakutan, keraguan, dan kegelapan bersemayam. Jung hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ini persis seperti teorinya tentang pertemuan dengan bayangan, langkah pertama yang harus diambil siapapun yang ingin menjadi pribadi yang utuh. Kristus menggambarkan perjalanannya menghadapi musuh di dalam diri, bukan di luar. Suara yang membisikkan keraguan dan keputusasaan. Dan yang terpenting, Kristus tidak melarikan diri dari kegelapan itu, tetapi merangkulnya sepenuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari keseluruhan yang terintegrasi. Kemudian, pada hari-hari berikutnya, datanglah pelajaran tentang penyatuan lawan. Dalam naskah itu, Kristus berkata, di dalam setiap manusia ada terang dan gelap, yang ilahi dan yang duniawi. Kebanyakan orang mencoba menghancurkan salah satunya, tetapi itu adalah kesalahan. Jalan menuju keutuhan bukanlah penekanan, tetapi integrasi. Jung terpana, ini adalah konsep coincidentia oppositorum, penyatuan hal-hal yang berlawanan, yang sangat dia percayai dijelaskan dengan jelas 2000 tahun sebelumnya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Kristus menggunakan kata nefesh shlema, yang dalam bahasa Aram berarti jiwa yang utuh, konsep yang persis sama dengan self atau diri sejati dalam psikologi Jungian. Saat fajar menyingsing setelah semalaman menerjemahkan, Jung dan kedua rekannya telah menemukan lebih dari yang pernah dia bayangkan. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya simbol dari proses psikologis, tetapi adalah seorang guru yang secara sadar memetakan jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah jalan yang, sayangnya, disembunyikan dari mata dunia. Saat matahari terbit menyinari biara kuno itu, Jung duduk termenung. Pikirannya berputar pada satu pertanyaan mendesak. Jika ajaran-ajaran yang begitu mendalam dan transformatif ini benar-benar ada, mengapa bisa hilang dari pengetahuan umat Kristen selama berabad-abad? Jawabannya datang dari Aba Paulus yang dengan tenang menjelaskan sejarah tersembunyi yang tidak pernah diajarkan di seminari-seminari barat. Dr. Jung, ujar biarawan tua itu dengan mata berbinar kebijaksanaan. Kekristenan awal bukanlah agama yang seragam. Ada banyak kekristenan di Suriah, Mesir, Persia, masing-masing dengan teks dan tradisinya sendiri.
Dia melanjutkan dengan suara yang sedih namun tegas. Semua itu berubah ketika Kaisar Konstantin memeluk kekristenan. Agama yang awalnya tentang transformasi batin tiba-tiba menjadi perekat politik untuk kekaisaran Romawi. Mereka membutuhkan pesan yang seragam dan mudah dikendalikan. Jung menyadari kebenaran pahit yang terungkap. Konsili-konsili gereja awal bukan hanya tentang menetapkan doktrin, tetapi juga tentang membersihkan segala sesuatu yang dianggap mengancam kekuasaan institusi. Teks-teks yang mengajarkan bahwa setiap orang bisa mengalami transformasi spiritual langsung tanpa perantara gereja. Seperti yang baru saja dia baca, dinyatakan sebagai bidah dan dimusnahkan. Lalu mengapa teks-teks ini selamat di sini? Tanya Jung penuh rasa ingin tahu. Aba Paulos tersenyum lembut. Roma tidak memperhitungkan Ethiopia, katanya. Kekristenan datang ke sini dari timur, dari Mesir dan Suriah, membawa serta teks-teks yang tidak dikenal di barat. Dan ketika kekaisaran Romawi runtuh serta Islam menyebar, Ethiopia menjadi seperti pulau yang terisolasi, terlindung oleh gunung-gunung dan gurun pasir yang luas. Disinilah, dalam isolasi yang memberkati ini, api kebijaksanaan awal tetap menyala. Sementara gereja-gereja di Eropa membakar naskah-naskah serupa dan menganiaya para mistikus, biara-biara Ethiopia terus menyalin dan memelihara warisan yang seharusnya menjadi milik semua orang Kristen. Jung merasa sedih sekaligus lega. Sedih karena mengetahui betapa banyak kebenaran spiritual yang telah hilang bagi dunia. Lega karena mengetahui bahwa api kebijaksanaan itu tidak pernah padam sama sekali, hanya menunggu saat yang tepat untuk ditemukan kembali. Perjalanan pulang dari Ethiopia terasa berbeda bagi Jung. Pegunungan yang sama yang sebelumnya terasa asing, kini seolah melambangkan keteguhan sebuah kebenaran yang bertahan melawan arus waktu. Di tasnya, ia membawa catatan-catatan berharga yang suatu hari bisa mengubah cara dunia memandang agama dan psikologi. Kembali di Zurich, di tengah keheningan studionya yang akrab, Jung menghadapi dilema yang dalam. Bagaimana cara membagikan kebenaran yang membara ini tanpa menyebabkan penolakan keras dari institusi gereja, atau bahkan membahayakan dirinya sendiri? Ia memutuskan untuk bersikap bijaksana. Selama tahun-tahun berikutnya, Jung menuangkan wawasan dari naskah Ethiopia itu ke dalam karyanya dengan cara yang halus. Dalam tulisannya tentang Kristus sebagai arketipe diri, dalam kuliahnya tentang proses individuasi, semuanya mengandung gema dari ajaran rahasia yang ia temukan di biara terpencil itu. Namun ia tidak pernah secara terbuka mengungkap sumber sebenarnya. Kini, di akhir hayatnya, ia akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Bukan untuk kemuliaan pribadi, melainkan sebagai warisan bagi generasi mendatang. Sebuah pesan bahwa jalan menuju pencerahan batin tidak pernah tertutup, hanya tersembunyi untuk sementara waktu. Jangan percaya begitu saja pada kata-kataku, pesan Jung di akhir catatannya, tetapi ujilah sendiri, turunlah ke dalam jiwamu sendiri, hadapi bayangan-bayanganmu, dan rangkullah segala paradoks dalam dirimu. Karena itulah makna sebenarnya dari mengikuti Kristus, bukan sekadar mempercayai, tetapi mengalami transformasi yang sama. Dan mungkin, dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, pesan dari masa lalu yang terlupakan ini justru menjadi penuntun yang kita butuhkan untuk menemukan keutuhan kita kembali.